Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Krisna Celin Hardi dari kelas 10K SMA S Santo Franciscus Xavier Suting. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi bioteknologi. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Yang pertama itu adalah pengertian dan prinsip dasar bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio atau hidup dan teknos atau teknologi, yang berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip bioteknologi. Secara klasik atau konvensional, bioteknologi berarti sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagian untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sementara itu, dalam perkembangan lebih lanjut, bioteknologi dapat diartikan sebagai pemanfaat prinsip-prinsip dan kerakyatan terhadap organisme, sistem, atau proses biologi untuk meningkat potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup. 2. Jenis-jenis bioteknologi. Menurut perkembangan secara umum bioteknologi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, bioteknologi konvensional atau sederhana. Bioteknologi konvensional atau bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi ini masih sangat sederhana atau tradisional karena teknik dan peralatannya yang digunakan masih sederhana. Pada bioteknologi konvensional menggunakan mikrogram, program biokimia, dan proses genetik alami. Manipulasi yang biasa dilakukan hanya pada media tumbuh atau substrat, dan kondisi lingkungan belum sampai pada tahap rekayasa genetik. Walaupun ada rekayasa genetik, masih merupakan rekayasa genetik yang sederhana, dan perubahan genetik yang dihasilkan tidak tepat sasaran. Kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kelebihannya, biaya produk murah. Kedua, teknologi menggunakan peralatan sederhana. Ketiga, pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Kedua, kelemahannya. Yang pertama, perbaikan genetik tidak terarap, memerlukan waktu relatif lama. Yang ketiga, belum ada pengajian prinsip-prinsip ilmiah. Keempat, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Kelima, tidak dapat mengatasi perubahan ketidakkesesuaian genetik. Keenam, reproduksi dalam skala kecil. Ketujuh, proses relatif sebelumnya steril. Kedelapan, kualitas hasil sebelumnya terjamin. Bidang makanan dalam bidang makanan proses yang dibantu mikroorganisme, misalnya dalam fermentasi, hasilnya antara lain yogurt, keju, roti, kecap, cuka, dan sebagainya. Yang pertama itu yogurt, merupakan minum hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Strial Phococcus tromycilus atau Lactobacillus bulgaris. Bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Efek lain dari proses fermentasi adalah pecahan protein pada susu yang menyebabkan susu menjadi kental. Hasil akhirnya susu akan terasa asam dan kental. Proses penguraian ini disebut fermentasi asam laktat dan hasil akhirnya dinamakan. 2. Bidang pertanian. Di bidang pertanian, bioteknologi memberikan dalam usaha pemenuhan kebutuhan makanan. Bioteknologi konvensional dalam bidang pertanian
di antaranya adalah kultur jaringan. Kultur jaringan berarti memudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Kultur jaringan tumbuhan dilakukan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sladen dan Schwanz, yaitu tumbuhan mempunyai kemauan totipotensi. Totipotensi adalah kemampuan setiap sel tumbuhan dari bagian mana saja sel tersebut diambil, yang jika diletakkan dalam lingkungan yang sesuai akan tumbuhan menjadi tumbuhan yang sempurna. Untuk jaringan akan lebih besar keberhasilannya apabila menggunakan jaringan meristem. Bidang industri di bidang industri misalnya teknik bioemediasi, yaitu proses pengolahan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya, logam berat, menjadi limbah yang kurang berbahaya. Bioremediasi melibatkan mikroba tertentu, di antaranya Saccharomyces campestris dan Pseudomonas fetida. Caranya dengan melepaskan langsung bakteri tersebut ke limbah pabrik yang tercemar. Keempat itu bidang pengobatan. Di bidang pengobatan misalnya antibiotik, penisilin yang digunakan untuk mengobatkan disolusi dari bakteri, jamur, dan vaksinnya yang merupakan mikroorganisme yang toksiknya telah dimatikan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Yang kelima adalah bidang peternakan. Di bidang peternakan, misalnya pada domba akon yang merupakan domba berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami, dan sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dan kandungan krim lebih banyak. B. Teknologi modern. Kelebihan dan kekurangan teknologi modern antara lain. Yang pertama, kelebihannya. Hasil dapat diperhitungkan. Dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. 3. Perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah. 4. Menghasilkan individu yang memiliki sifat baru atau tidak sama dan sifat alami. Yang kedua adalah kelemahannya. Biaya produksi relatif mahal. Kedua, menjadikan jenis tanaman monokultur. Ketiga, menyebabkan degradasi gen jenis lokal. 4. Memerlukan teknologi canggih. 5. Pengaruh jangka panjang belum diketahui. Teknologi modern mempunyai penerapan penting dalam bidang kedokteran sehingga semakin menonjol setelah adanya penelitian dan penerapan ilmiah. Bioteknologi modern di bidang kedokteran hampir sama dengan di bidang konvensional, tetapi hasilnya jauh lebih banyak dan lebih terjamin menggunakan bioteknologi modern karena dibantu oleh alat-alat canggih. Jadi teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan supaya dapat menambah wawasannya untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.